Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sama aku Mutiara Meranita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, aku masih lockdown nih guys. Iya, di Sydney masih lockdown 2 minggu dan katanya bakal extend sampai minggu depan. Cuman we'll see lah ya. Secara dari kantor pun aku disuruh cuti 2 minggu ini dan suruh extend juga sampai Rabu depan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, pastinya berhubung dengan lockdown ini kita kadang suka khawatirnya berlebihan kan, dan kita juga kadang mikir ke depannya, wah gimana nih gitu pendapatan kita gitu kan. Bersyukur kita masih punya kerjaan gitu. Tetapi nanti kalau misalnya sudah enggak atau kita memang kehilangan pekerjaan atau mencari pekerjaan itu susah, atau sekarang sedang berusaha mencari pekerjaan, itu kadang kita terlalu mikirnya terlalu dalam. Nah, aku di sini bakal share ke kalian mengenai gimana sih cara mengatur keuangan kita agar cash flow-nya itu bagus gitu. Dan ini menurut aku ya, menurut pengalaman aku dan udah aku terapkan selama ini gitu. So, sebelum kita mulai ya, kita kasih like-nya dulu, share, komen, dan subscribe pastinya. Oke. Jadi, yang pertama itu kita harus tahu dan selalu ingat pendapatan atau gaji yang kita punya gitu. Pendapatan itu gak harus kalian kerja di kantor. Bisa aja kalau kalian memang gak kerja di kantor, tetapi kalian juga kerjanya swasta gitu ya, yang memang swasta juga di kantor lah ya, enggak, maksudnya bisnis lah, bisnis, entah bisnis online ataupun bisnis bukan online gitu, tapi kalian ada pemasukan. Nah, kalian tuh harus ingat, oh ternyata penghasilan gue tuh sekian ya gitu kan, dan gue nggak mungkin gitu mengeluarkan semuanya, karena penghasilan sekian harus dibagi-bagi nih untuk bayar ini, bayar itu, bayar, dan jadi kita tuh harus selalu ingat besarnya pendapatan atau penghasilan kita atau gaji kita gitu guys. Faktor yang kedua yaitu catat pengeluaran kebutuhan hidup ya, mau per minggu, mau per bulan, mau per tahun, itu terserah kalian. Aku nih biasanya, karena kalau di Sydney Australia itu kita dapat gajinya itu per 2 minggu ya, per fortnight, jadi agak oke gitu ketimbang per bulan. Kayak waktu itu aku sebelum pindah ke sini, aku sempat bekerja di Indonesia kan 1,5 tahun gitu, dan itu pekerjaan aku terakhir itu di salah satu hotel berbintang 4, Kota Bukit Indah Plaza Hotel Purwakarta ya. Aku menjadi sales marketingnya, dan pada saat aku bekerja tuh aku selalu ini apa namanya bikin catatan khusus gitu, catatan khusus. Nah, pada saat itu aku mendapat gajinya per bulan gitu. Nah, pada saat kesini aku mendapat gajinya per 2 minggu. Bedanya apa sih? Kayak kalau per 2 minggu menurut aku sih ya lebih enak gitu guys. Jadi kayaknya nggak harus nunggu sampai 1 bulan penuh lamanya kita baru gajian gitu. Meskipun ya suamiku juga mendapat gajinya per bulan gitu. Jadi nggak semua pekerjaan di Australia mendapat gajinya per 2 minggu juga, enggak gitu. Itu tergantung dari perusahaannya. Ada yang per harian gitu, bayar cash aja gitu kan. Ada yang memang per 2 minggu kayak aku, ada memang yang per bulan kayak suami aku gitu. Jadi kalau bisa kalian punya catatan khusus pengeluaran per minggunya tuh apa-apa aja, per bulannya tuh apa aja. Biasanya nih yang esensial aku pribadi ya, ini kalau memang kalian memang bekerja dan gajinya itu untuk kita sendiri gitu, untuk kita sendiri, mau kita gunakan untuk support finansial keluarga kita di Indonesia. Kayak aku kan, aku masih tetap support finansial untuk mamaku dan adik angkat aku yang autis, jadi butuh treatment, perawatan dan segala macam untuk adik aku gitu kan. Untuk mamaku juga yang memang per bulannya itu bayar listrik, pam, grocery, dan itu semua tanggung jawab aku. Karena di Indonesia lagi-lagi kalau kita punya penghasilannya dari bisnis dan pada saat hari tua itu kan nggak ada dana pensiun ya, kecuali kita memang nabung dari sejak mudanya, sejak lagi ada duit gitu. Tapi kondisinya waktu itu mamaku itu sama sekali nggak ada. Jadi ya alhasil ya mau nggak mau ya kita sebagai anak ya menggantikan posisi itu. Jadi aku selalu ada rezeki karena memang aku bekerja itu buat mereka gitu, jujur ya. Tetapi ya memang aku
nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti aku nggak bekerja gitu, mau nggak mau suami aku yang mengambil alih gitu. Sebelum aku bekerja pun suami aku yang mengambil alih untuk memberikan kewajibannya itu untuk mamaku, untuk adik angkatku. Wah, cukup berat ya, tapi ya gimana lagi gitu. Ya itulah namanya ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi makanya aku juga dari kondisi tersebut nggak adil aja kalau memang aku nggak kerja dan melihat suami aku harus menafkahi 2 keluarga gitu di Indonesia ya, untuk mamaku dan adik aku yang autis, dan kehidupan kita di sini gitu. Jadi ya sudahlah, aku nggak panjang lebar. Jadi kalau misalnya per minggu, per bulan, per tahun nih, biasanya aku suka bikin catatan. Kalau di sini nih aku selalu bikin catatannya, misalnya biaya aku kirim transfer ke mamaku itu berapa per bulannya gitu, karena kita sudah prediksi, sudah ada dialog obrolan gitu kan sama mamaku. Mama per bulannya mama butuhnya berapa untuk bayar listrik, pam, grocery, itu kan yang paling berat gitu, dan untuk treatmentnya adik aku gitu. Jadi aku udah kalkulasikan tuh guys gitu, dan untuk aku bayar internetnya gitu ya, karena kan pulsa HP dan penggunaan mobile phone itu kan aku juga ini, karena di sini tuh kan bisa bukan kredit ya. Jadi kita kalau misalnya membeli handphone nih, kita tinggal pilih nanti paket internet dan biaya mobile sama handphonenya ini sendiri bisa kita cicil gitu. Dan ini tuh aku cicil 2 tahun ya, jadinya aku harus bayar itu udah termasuk internet juga, itu 100 sekian lah gitu kan, hampir 2 jutaan lah gitu ya dengan internet. Terus aku untuk transport ya, untuk transport kereta api itu kan 1 minggu tuh bisa sampai 600.000. Iya, pulang pergi aku bekerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu, kalau Sabtunya aku keluar ya aku menggunakan transportasi umum tersebut. Udah gitu ya, aku kalau misalnya makan siang di luar gitu kan, aku pengen belanja, nah itu tuh masuk tuh biaya-biaya yang memang esensial yang selalu aku lakukan setiap minggu, bulan, dan pastinya ketahuan, oh biaya per tahun aku tuh ternyata besarnya di sini segitu guys. Dan belum lagi kalau memang per tahun tuh aku selalu mengeluarkan dana untuk maintenance dan bayar asuransi untuk transportasi atau mobil yang aku punya di Indonesia untuk mamaku dan adik aku, dan itu semua aku yang cover. Nah gitu. Ketiga, hindari pergaulan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini sangat amat berpengaruh banget. Sejak aku bergaul ya, terutama di sini dari 2012 sampai 2021 ini ya, aku bergaul banyak orang gitu yang aku kenal, mulai dari kasta paling tinggi, tengah, sampai yang satu jajar sama gue gitu, cie kasta. Iya, karena memang pergaulan itu sangat amat mendukung banget gitu. Jadi kalau misalnya nih cewek-cewek kalau lagi pada kumpul, biasanya apa aja ada yang dibahas, sesuatu yang memang berkaitan dengan finansial gitu, dengan sesuatu barang misalnya ya, terutama tas gitu, yang suka tas branded, ayo pasti kalian suka ngiri kan ngelihat orang, aduh gila dia gonta-ganti tas mulu gitu, gila bo, branded bo, LV, Louis Vuitton Louis Vuitton gitu loh, atau Hermes, atau Gucci, oh my god, that's Hermes, very beautiful and it's so expensive, oh my goodness. Itu kan harga satu tasnya ya hampir kayak kita mau beli satu rumah gitu. Tetapi ada aja, dan di sini tuh banyak guys, sampai gue bilang kok bisa ya gitu kan, nggak levelnya tuh meskipun ya kayak orangnya tampilnya biasa aja, tapi sekali tas tentengannya wow gitu bikin. Nah itu tuh pergaulan yang memang membuat kita suka iri ya, suka kayak aduh tidak mau tersaingi, itu tuh mau nggak mau gitu. Dan biasanya nih ada juga orang yang memang suka clubbing, suka party, suka hangout di luar, suka pokoknya setiap malam minggu atau malam Jumat, pokoknya hampir sering banget. Dan itu kita mau nggak mau kalau kita berada di lingkungan atau pergaulan tersebut tuh, kita pastinya juga mengeluarkan uang dong secara ya buat minum-minum lah gitu. Nggak usah minum alkohol atau nggak suka minum alkohol juga minum mocktail. Itu kan lumayan guys, satu mocktail yang kecil aja itu sekitar 25 atau 35, 250 sampai 350 ribu gitu. Belum makanan-makanan yang kecil-kecilnya, belum kita penampilannya gitu. Kadang kita juga harus berpenampilan baik ya, bajunya kita apa gitu. Pokoknya itu pergaulan itu lumayan. Belum lagi kalau pergaulannya itu memang ada
kayak yuk arisan gitu kan. Untungnya aku nggak terlalu suka dengan hal itu, jadi aku tidak termasuk gitu. Tapi ada juga, jadi makanya harus menghindari pergaulan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau memang mengenal orang-orang seperti itu, cukup kenal aja, tetapi tidak boleh dan tidak harus mau involve atau masuk ke dalam dunia mereka. Karena kalau udah di dalam dunia mereka, udah deh, kita kadang suka susah banget untuk keluarnya gitu ya. Keempat, harus ada pengontrolan diri guys. Pengontrolan diri apa? Jadi kayak kita harus ngerem diri sendiri gitu, tarik napas. Ingat ya, banyak biaya-biaya yang harus kita prioritaskan gitu. Masa iya sih kita harus beli barang-barang yang memang sama aja, kayak itu aja gitu guys ya. Jadi makanya setiap membeli barang harus ingat, harus mengontrol diri. Ini perlu nggak ya gitu? Ini penting nggak ya untuk kita? Secara kondisi dan situasi sekarang ini kita nggak butuh gitu untuk show off dan pakai pakaian yang glamor. Mau kemana? Ya kan? Kita kan berpenampilan baik tuh, entah kita memang apresiasi diri sendiri kayak gue gitu kan, atau memang kita pengen menunjukkan ke orang lain kalau kita tuh hello, gue mampu nih, hello, pakaian gue bagus nih gitu. Ada yang pengen dapat pujian juga gitu ya, jadi pengen sebanyak itulah. Jadi tetapi dirangkum lagi situasi dan kondisi seperti ini nggak make sense gitu. Jadi pikirin lagi deh kalau misalnya mau mengeluarkan duit gitu untuk membeli barang-barang yang memang nggak butuh untuk saat ini gitu ya. Mau saat ini, mau ke depannya, tetapi pengontrolan diri itu perlu banget. Kelima, hindari tempat perbelanjaan dan tempat komersil lainnya. Nah, ini dia, iya gue banget. Secara kantor gue tuh langsung turun ke bawah, udah langsung shopping mall guys. Gimana mau ngehindarin coba ya, gitu kan. Cuman ya balik lagi gitu, semakin kita menghindari, semakin kita tuh kan penasaran kan ya. Kalau aku seperti itu, jadi aku tuh langsung kayak ya udahlah, pengen tahu aja setiap hari, liatin tuh satu toko, meskipun kadang pengen beli, cuman enggak deh, kayaknya nggak butuh, enggak, biasa aja, cuman kelihatan aja keren di etalase atau displaynya gitu ya, dengan manekin. Kan manekin you know lah ya, badannya slim, kayak oke aja pada saat kita coba kayak baju kayak gitu. Jadi hindari tempat perbelanjaan dan tempat komersil. Misalnya ya memang kalau kita sering ke shopping mall ya, pastinya tempat komersil lainnya misalnya kafe, restoran, wah gitu, di dalam gedung yang memang super highlight, yang memang glamor, yang memang butuh kocek untuk mengeluarkan, untuk duduk aja nggak mungkin nggak makan ya. Sosialita itu sangat mahal guys. Itu membuat estimasi biaya yang tidak terduga. Itu poin ke-6. Nah, biaya yang tidak terduga apa aja? Misalnya ya kalau kita, karena memang aku udah di cover dengan asuransi untuk kesehatan gitu ya, tetapi kan kita juga harus memiliki estimasi biaya yang tidak terduga. Amit-amit ya, amit-amit misalnya kita kecelakaan gitu ya, dan tiba-tiba memang asuransi tersebut tidak mengcover gitu. Terus kalau kita memiliki family atau relatif yang lagi sakit misalnya gitu kan, itu tidak ada di dalam perincian biaya kita kan, tetapi kita mau menyumbang gitu, bukan donasi yang memang reguler gitu, tapi mau ikut membantu gitu ya. Ada yang kepepet nih, tolongin, butuh dana gitu ya, barang 1 juta 2 juta, nggak mungkin iya kan. Secara kalau orang Indonesia kan gila, tinggal di luar negeri, masa bantunya cuma segitu kan. Biasanya suka ada aja ya omongan kayak gitu ya di kuping kita yang memang nggak kita kedengeran gitu kan. Cuman kita nggak mungkin juga ngasih cuma 100-200, tapi ya memang itu tergantung dari kita punyanya seberapa gitu. Yang penting ikhlas. Nah, itu biaya-biaya yang tidak terduga. Misalnya biaya terduga lainnya ya kayak mungkin kita butuh membeli sesuatu sebetulnya yang memang budgetnya itu udah nggak ada gitu ya, yang harus membetulkan barang ini nih gitu kan. Itu kan kalau ada kerusakan dan segala macam itu memang harus difikirkan, dan itulah biaya-biaya tak terduga yang memang harus kita estimasikan gitu guys. Yang ketujuh, hindari kepemilikan kartu kredit dan berhutang demi kepuasan sendiri. Nah loh, untuk saat ini ya alhamdulillah aku nggak punya kartu kredit, meskipun banyak orang yang bilang positifnya punya kartu kredit kan enak, jadi kita dapat poin, dan poinnya itu bisa kita gunakan
untuk banyak hal gitu sesuai dengan kartu kreditnya. Tetapi ya kalau penggunaan kartu kredit itu ya memang harus balik lagi di di poin yang keempat, pengontrolan diri. Iya, jadi kita mau nggak mau harus mengontrol diri kita untuk menggunakan kartu kredit itu dengan benar, guys ya. Jangan sampai kita berhutang demi kepuasan sendiri. Ya, misalnya nih, kita pengen beli sesuatu, misalnya tas atau baju atau berlian atau apapun lah gitu, dan suami nggak tahu nih gitu. Ya udah gue ngutang deh ke teman gue misalnya yang kaya gitu ya. Gue butuh duit nih, pinjem deh sekian misalnya. Kita nggak mungkin dong secara jujur ya kan, pastinya juga dengan alasan yang bla 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 bla, nggak taunya dikasih. Tapi itu kan benar-benar demi kepuasan sendiri, dan kita tuh sangat egois banget, dan itu jangan sampai terjadi, jauhkan. Yang kedelapan, berdiskusilah dengan financial planner kalau memang kita sudah di titik rawan dan benar-benar butuh banget nggak bisa mengontrol keuangan kita. Jadi kita jangan usah malu ya, cari financial planner yang memang bisa membantu kita. Aduh gimana nih, gue punya penghasilan segini tapi pengeluaran gue tuh terlalu banyak banget, tapi ini gue butuh ini, gue butuh ini, tapi gimana dong gitu. Selalu aja kalau setiap punya gaji itu selalu minus, boro-boro gue bisa nabung gitu kan. Nah itu tuh kalian harus punya financial planner yang memang konsultasi dengan orang yang di bidang itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget, jangan malu untuk menghubungi mereka. Oke guys, yang kesembilan, peluang mencari penghasilan tambahan. Nggak ada salahnya, kayak gini kan, bikin YouTube channel ya. Meskipun aku juga untuk mendapatkan duit dari YouTube channel ini belum ada, ya ada sih ya. Jangan lupakan ada, tetapi tidak begitu besar, sebatas kayak $100 atau ini $25, 250 ribu gitu ya. Dan itu pun dalam jangka waktu 6 bulan, bahkan setahun gitu aku dapat $100 tuh ya, karena tergantung dari viewers, tergantung dari kalian melihat video-video aku tanpa di skip kayak gitu-gitu ya. Jadi peluang mencari penghasilan tambahan sekarang, sosial media sangat terbuka lebar luas buat siapapun yang mau berkarya, mau berkreatif menggunakannya. Tidak hanya sosial media, juga ya internet, apapun itu. Kalau kalian punya bakat, kayak waktu itu aku belum bekerja, aku pernah menjadi penari ya, penari tradisional. Pada saat aku belum bekerja di sini, aku jaipongan dari satu event ke event lain, bergabung di sanggar juga. Jadi dari situ aku punya penghasilan, meskipun nggak sebanyak penghasilan aku saat aku kerja sekarang, tetapi otak aku tuh terus berputar gitu. Ini gimana nih caranya untuk menghasilkan uang, karena kita mau nggak mau untuk hidup butuh duit gitu, dan kita tuh harus menunjukkan kalau kita tuh mampu mandiri meskipun kita sudah menikah, begitu guys. Ke-10, nah terakhir, selalu menabung dan tidak pernah mengosongkan tabungan. Menabung ya guys, nggak pernah ngosongin tabungan. Iya, sampai sekarang pun aku selalu ngecek tabungan gue. Apalagi zaman lockdown gini ya. Jadi kadang kita suka, kita positifnya jadi mengurangi pengeluaran nih gitu. Dan uang tuh kayak bener-bener nggak terkuras gitu, dan aku seneng banget. Dan memang aku nggak pernah sih ngosongin tabungan sama sekali, nggak pernah gitu. Dan aku selalu yaitu tadi mengecek penghasilan aku sekian, pengeluaran aku sekian, dan aku harus bisa saving money. Dan kita kalau misalnya nih untuk berkeluarga, ini aku masih belum punya anak ya, tapi kalau udah punya anak itu kan berbeda lagi, biayanya pasti juga berlipat ganda lagi. Tetapi meskipun aku belum punya anak pun, aku punya tanggung jawab untuk adik angkatku dan mamaku gitu. Dan itu merupakan kewajiban yang besar buat aku, karena mereka itu manusia juga yang memang kita harus support gitu. Dan lebih daripada itu ya, memang itu tanggung jawab aku, dan namanya juga manusia memiliki jalan hidup dan takdirnya masing-masing, seperti itulah guys ya. Jadi selalu menabung dan tidak pernah mengosongkan tabungan itu penting banget, karena menjaga-jaga kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu, kita harus waspadalah sebelum itu terjadi. Oke guys, segitu dulu aja 10 hal untuk mengatur keuangan ala aku agar cash flow-nya kita berjalan dengan baik. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Happy day, have a nice day, have a good day, have a wonderful day. Bye bye. Bye.